Selamat datang di Full Story seri Nonton with Mr. E, di mana gua akan menggabungkan part-part dari cerita yang udah ada menjadi satu video utuh. Dan kali ini Dark Side War. Melanjutkan dari Forever Evil, cerita ini dibuka dengan narasi dari The Gods of Knowledge, yaitu Metron, yang mengungkapkan rahasia gelap dari alam semesta, di mana dunia yang ditinggali orang-orang sebenarnya pernah hancur dan tercipta lagi, dan terus berlangsung seperti sebuah siklus dari munculnya organisme kecil sampai tewasnya Superman, tapi ini harus segera berhenti. Siklus ini juga hanya diketahui oleh sedikit orang, dan setiap siklus ini terjadi, universe utama mulai tidak stabil dan juga terancam. Setelah itu, Metron juga terlihat memperhatikan seorang pria bernama Wilson Morgan yang selamat dari Amazovirus yang akhirnya memberinya kekuatan listrik. Morgan terlihat berusaha menyelamatkan anak dari tetangganya yang diculik, tapi sayangnya karena kurangnya pengalaman, Morgan ditembak dan penculiknya melarikan diri. Dan ketika dia sekarat, Morgan bisa melihat keberadaan Metron, tapi Metron terlihat tidak peduli karena kematian dari seorang manusia tidak berefek padanya. Dan saat ini perang antar dua makhluk terkuat di alam semesta sebentar lagi akan terjadi, dan jika dia tidak menghentikannya maka siklusnya akan kembali terulang, dan kali ini alam semesta tidak cukup stabil untuk bertahan. Metron juga mengungkapkan kalau dia telah duduk di Mobius Chair dari awal penciptaan, bahkan sebelumnya, dan dia telah menjadi seorang pengamat, dan meski kematian dari manusia tidak berefek padanya, tapi tanpa mereka maka tidak akan ada yang bisa diamati yang merupakan tujuan hidupnya. Dan meski dia telah memutuskan tidak akan pernah menggunakan pengetahuannya untuk ikut campur dalam apapun, tapi dia telah melanggarnya ketika ancaman yang dia lihat terlalu besar. Dan pertama kali dia melanggar itu di suatu tempat yang sangat jauh dari bumi, di mana dua planet yang sangat berbeda berbagi tata surya yang sama, yaitu planet Apocalypse, tempatnya perbudakan dan penindasan yang diperintah oleh rasa takut, dan juga planet New Genesis, surga bagi budaya dan pengetahuan tanpa adanya masalah yang berbahaya. Dan sampai saat ini banyak yang mengira dia setia pada New Genesis, tapi sebenarnya dia tidak memberikan kesetiaannya pada siapa-siapa. Dan sekali setiap 10 tahun, dua planet tersebut berada di tempat yang berdekatan dan mulai berperang. Jadi untuk menghentikan perang itu, dia akhirnya ikut campur. Dia pergi menghampiri Darkseid untuk membuat perjanjian dan menghentikan perang ini. Tapi Darkseid berkata dia tidak akan pernah berhenti sampai dia mengendalikan semua orang, termasuk mengendalikan Metron. Mendengar itu, Metron pun menanyai Darkseid apa yang akan dia lakukan jika tidak ada lagi makhluk yang tersisa untuk dia kendalikan. Metron pun berkata kalau perjanjiannya mudah, di mana Darkseid dan Highfather akan bertukar anak untuk mengikat perjanjiannya. Mendengar itu, Darkseid pun berkata kalau dia memiliki banyak anak, dan jika salah satunya berada di New Genesis, hal itu tidak akan menghentikannya menyerangnya. Mendengar itu, Metron berkata padanya kalau mungkin hal itu tidak akan menghentikan Darkseid, tapi itu akan menghentikan Highfather menyerang Apocalypse. Mendengar itu, Darkseid tertarik dan memutuskan setuju. Metron pun langsung pergi menghampiri Highfather dan menjelaskan perjanjiannya, tapi Highfather seketika menolaknya karena Apocalypse adalah dunia neraka bagi anaknya. Tapi mendengar itu, Metron memberitahu jika Darkseid setuju, yang membuat Highfather seketika bimbang. Highfather pun tidak punya pilihan, dan meski anaknya telah memohon-mohon untuk jangan dikirim, tapi karena Metron berkata hanya inilah caranya untuk menghentikan perang, Highfather tidak punya pilihan. Kedua kubu pun bertemu di area netral, dan setelah melakukan perpisahan, Orion dari Apocalypse dan Scott Free dari New Genesis bertukar posisi, dan Highfather berusaha menjinakkan Orion sementara Scott Free dilempar ke tempat perbudakan. Perjanjian pun tercipta, tapi bertahun-tahun kemudian sesuatu yang tidak Metron antisipasi tiba-tiba terjadi. Sebuah makhluk misterius bernama Anti-Monitor bangkit, dan entah bagaimana Anti-Monitor memiliki kekuatan untuk melahap sebuah universe, dan untuk pertama kalinya multiverse mulai terancam. Dia melihat universe demi universe hancur, dan dia juga melihat orang-orang bergabung untuk melawan Anti-Monitor, sampai akhirnya Anti-Monitor dikalahkan dan multiverse terlahir kembali dalam satu universe yang membuat dia mengamatinya dengan mudah. Sampai ancaman lain juga mulai terjadi. Parallax Hal Jordan berusaha menciptakan ulang multiverse dalam event Zero Hour. Para survivor dari original multiverse mengembalikan multiverse di event
event Infinite Crisis yang pernah Mr. E bahas, dan yang terbaru adalah terciptanya ulang multiverse ketika The Flash bertarung dengan Reverse Flash dalam event Flashpoint. Multiverse pun kembali terlahir, tapi sayangnya tidak cukup kokoh karena multiverse telah memasuki banyak siklus yang menciptakan kebingungan, dan dia tahu kalau Anti-Monitor pasti menyadarinya, dan sekarang Anti-Monitor berada di Earth 3, dunia asal dari Crime Syndicate, sebelum melarikan diri darinya. Saat ini Anti-Monitor sedang bersiap untuk melacak Crime Syndicate dan sekali lagi berencana melancarkan serangan ke Universe Justice League untuk melahap universe-nya. Dan meski orang-orang mengenalinya sebagai Anti-Monitor, tapi dia tahu nama lain darinya, yaitu Mobius. Metron pun menyapa Anti-Monitor dengan nama aslinya, tapi Anti-Monitor melarang Metron memanggilnya itu karena dia tidak ingin mendengar nama itu lagi. Setelah itu Anti-Monitor menyerang Metron dengan antimatter energinya, tapi Metron hanya bergeming karena selama dia duduk di Mobius Chair, serangan antimatternya tidak akan berpengaruh. Anti-Monitor pun berkata dia tahu karena dia yang menciptakannya, yang membuat Metron bertanya-tanya kenapa dia selalu berusaha menghancurkannya, dan Anti-Monitor menjawab karena itulah yang dia lakukan. Metron bertanya lagi apakah itu untuk menebus dosanya, dan Anti-Monitor menjawab kalau kutukannya, takdirnya, atau alasannya sudah tidak penting karena sejak Metron mengambil kursinya, dia telah menjadi pengamat sedangkan dirinya menjadi penghancur. Mendengar itu, Metron pun berkata kalau dia tidak bisa membiarkan Anti-Monitor menghancurkan universe lagi karena saat ini multiverse tidak akan selamat dari krisis. Mendengar itu, Anti-Monitor berkata kalau dia tidak akan menghancurkan multiverse, tapi Metron mempertanyakan aksinya yang menghancurkan Earth 3, menyerap energinya, dan membuka gerbang multiverse untuk dieksploitasi orang lain. Dan saat ini, dia melihat convergence dari timeline dan universe di mana Brainiac sebentar lagi menemukannya, tapi Anti-Monitor berkata kalau Brainiac hanya mencari pengetahuan dan Brainiac tidak akan melakukan apa-apa, dia tidak akan menemukan apa-apa dan tidak akan menemukan kebenaran. Tapi meski begitu, Metron tetap menawarkan kesepakatan kepada Anti-Monitor antara mereka berdua, di mana kalau Anti-Monitor tidak menyerang bumi, dia akan berhenti mencari pengetahuan dan akan membantunya mencari cara untuk mengembalikannya seperti semula, dan dia akan membantu menghilangkan kutukannya. Mendengar itu, sambil membuka helm, Anti-Monitor berkata kalau Metron tidak memiliki kekuatan untuk itu, tapi dirinya tahu seseorang yang bisa, dan dia bisa lepas dari siklus ini, dia bisa berhenti menjadi penghancur, dan dia telah menemukan caranya. Mendengar itu, Metron memberitahu Anti-Monitor kalau dia berusaha menghancurkan multiverse lagi, maka amukan Darkseid akan jatuh padanya, tapi Anti-Monitor langsung tertawa, dan tiba-tiba sebuah serangan dilancarkan ke Metron yang bisa menembus perisai Mobius Chair, dan ketika Metron jatuh tersungkur, Anti-Monitor berkata dia ingin berperang dengan Darkseid karena kematian Darkseid adalah kunci dari semuanya, dan Metron akan menjadi saksi kalau era New Gods akan berakhir dan era Anti-God akan bangkit. Dan seorang wanita yang menyerang Metron tadi membenarkan perkataan Anti-Monitor karena kematian ayahnya adalah kuncinya. Salah seorang elit Darkseid yaitu Kanto bersama seorang female Furies bernama Lashina terlihat sedang mengemban tugas memburu seorang Amazonian bernama Myrina Black. Mereka pergi ke rumah-rumah dari orang dengan nama Myrina Black dan mulai membunuh semua wanita dengan nama itu. Sementara itu di Apocalypse, anak dari High Father yaitu Scott Free yang sekarang sudah menjadi Escape Master dengan julukan Mr. Miracle terlihat sedang menyusup masuk ke sana untuk mencari rencana rahasia dari Darkseid karena sejak dia dikalahkan oleh Justice League, Darkseid mulai mengumpulkan kekuatan untuk kembali menyerang bumi, dan rumornya dia mengumpulkan pasukan bukan hanya dari Apocalypse, melainkan dari planet-planet lain yang telah dia taklukkan. Mr. Miracle terlihat mengkoneksikan Mother Box miliknya dengan Mother Box milik Darkseid dan seketika terkejut dengan apa yang dia temukan. Sementara itu di bumi, Justice League yang biasanya tidak menangani kasus pembunuhan, kali ini mereka harus terlibat karena Cyborg yang memiliki teknologi apokaliptian merasakan adanya sebuah bom tube yang terbuka di dekat TKP pembunuhan. Mereka pun menginvestigasi tempat pembunuhan dari Myrina Black, di mana Green Lantern Hal Jordan dan Power Ring Jessica Cruz menemukan mayat dari suami Myrina di lantai 2. The Flash dan Batman mengidentifikasi mayat Myrina dan menemukan kalau yang membunuhnya bukan manusia, sedangkan Cyborg dan Shazam menemukan jejak dari sebuah asap yang mereka simpulkan adalah tempat di mana bom tube-nya terbuka.
Berpindah ke LexCorp, Superman menanyai Luthor soal dipindahkannya Neutron, seorang supervillain dari Argus ke LexCorp. Luthor pun memberitahu kalau LexCorp memiliki alat yang lebih canggih dan mampu merawatnya lebih baik dari Argus. Tapi meski Luthor telah resmi join dengan Justice League karena jasanya di Forever Evil, Superman masih tidak percaya padanya, terlebih lagi karena bocornya Amazovirus dari LexCorp dan dia juga mendengar Luthor mengancam Neutron ketika kekacauan karena virusnya terjadi. Luthor pun berkata kalau dia manusia dan hanya itulah yang dia bisa. Captain Cold juga meminta Superman memberi Luthor kesempatan dan mereka terus berjalan menuju ruangan Neutron di mana mereka melihat tubuh Neutron yang dipenuhi kanker karena hilangnya kekuatan radioaktifnya akibat Amazovirus. Kembali ke Mr. Miracle, melihat file-file dari Justice League yang telah dikumpulkan oleh Darkseid, Mr. Miracle pun seketika terkejut dan meminta Mother Box-nya untuk menyalin semua filenya serta semua file tentang seorang wanita bernama Mirina Black. Tapi saat sedang menyalin, Mother Box-nya tiba-tiba error yang ternyata disebabkan oleh Darkseid. Darkseid terlihat datang ke hadapan Mr. Miracle dan Mr. Miracle pun langsung melancarkan serangan, tapi serangannya tidak berpengaruh apa-apa bagi Darkseid. Darkseid pun melancarkan Omega Beam-nya yang menembus kaki Mr. Miracle dan ketika Mr. Miracle tersungkur, Darkseid mulai menginjaknya perlahan-lahan sambil bercerita soal pria yang dulu pernah menentangnya. Mr. Miracle pun berusaha meraih Mother Box-nya dan ketika berhasil menyentuhnya, dia meminta Mother Box untuk membawanya kabur. Kembali ke Justice League, ketika sedang menginvestigasi, Cyborg memberitahu kalau wanita lain bernama Mirina Black telah dibunuh 30 menit yang lalu dan 15 menit yang lalu, wanita dengan nama yang sama juga ditemukan terbunuh dan sakit di kepalanya terus-terusan muncul yang berarti sebuah boom tube terus terbuka di bumi. Cyborg juga memberitahu kalau di Amerika ada 44 wanita dengan nama Mirina Black dan dia telah meminta Argus untuk melindunginya. Setelah itu Hal Jordan turun bersama Jessica dan melaporkan kalau orang yang melakukan ini semua tahu cara menyembunyikan aksinya dari Green Lantern Ring yang membuat dia tidak menemukan apa-apa. Melihat Jessica tenang, The Flash pun menanyai keadaannya dan Jessica memberitahu kalau suara makian dari Ring of Voltum sudah tidak terdengar, entah itu karena dia bisa mengendalikannya atau karena Ring of Voltum menunggu saat yang tepat. The Flash yang positive thinking pun berkata kalau dia mungkin bisa mengendalikannya, tapi tiba-tiba The Flash merasakan sesuatu aneh di tubuhnya. Sebuah tangan mulai terlihat di mulutnya dan seorang wanita dengan lambang Omega di dadanya tiba-tiba keluar dari sana. Wanita tersebut yang bernama Grail, anak dari Darkseid, langsung mengarahkan pandangannya ke arah Batman dan karena merasa Batman akan memberinya masalah, Grail berniat menghajarnya lebih dulu. Dia melancarkan serangan ke arah Batman tanpa bisa diantisipasi oleh Batman dan ketika Grail akan mengakhirinya, Cyborg melancarkan serangan dan merasakan keberadaan Mother Box di tubuh Cyborg. Grail pun berniat merampasnya. Dia menyerang dan membuka tubuh Cyborg, tapi Shazam datang untuk menghentikannya. Namun setelah menghempaskan Grail, Grail tiba-tiba melesat dan menusuk Shazam dengan sabitnya. Tak lama kemudian Wonder Woman datang menahan Grail dan dia juga langsung menghubungi Superman untuk melaporkan penyerangan tersebut. Pertarungan sengit terjadi antara Wonder Woman dengan Grail dan sambil melancarkan Omega Beam-nya, Grail memberitahu Wonder Woman kalau dirinya adalah Amazonian dan ketika Grail memfokuskan Omega Beam miliknya, dia bisa menghancurkan Bracelet of Submission milik Wonder Woman. Wonder Woman juga dipojokkan oleh Grail dan melihat itu, Trevor meminta timnya untuk menolong, tapi Grail menghanguskan tentara-tentara Argus dalam sekejap. Setelah itu Hal Jordan dan Jessica Cruz terlihat datang, tapi ketika Hal menyerang, Grail bisa bertahan bahkan menghancurkan willpower-nya. Ketika Hal teralihkan, Grail melesat ke arah Jessica dan mengungkapkan kalau Ring of Voltum bisa menjadi jembatan untuk ke universe lain dan dia bisa memanfaatkan itu. Setelah itu Grail mengambil alih Ring of Voltum untuk membuka sebuah portal di mana ketika portalnya terbuka, Ultraman dan Superwoman merasa kalau makhluk yang menghancurkan universe mereka telah datang dan ketika para hero terlihat khawatir, Anti-Monitor akhirnya tiba di bumi. Di saat yang bersamaan, karena laporan Wonder Woman tadi, Lex Luthor pun berencana mengenakan armor barunya, tapi Lena adiknya tiba-tiba melancarkan tembakan dengan peluru yang mampu menembus armor Luthor. Superman pun terkejut, tapi Lena berkata untuk tidak perlu terkejut karena semua orang membenci Lex Luthor. Dan ketika Superman sedang kebingungan, Lena mengeluarkan
mengeluarkan Mother Box dan mengirim mereka ke Apocalypse. Kembali ke Mr. Miracle, ternyata Mother Box membawanya ke bumi, tapi dia ditemukan oleh Kanto dan Lashina yang berusaha membunuhnya. Merasa dia tidak akan menang, Mr. Miracle mencuri koordinat selanjutnya dari Mother Box Kanto dan pergi melarikan diri. Dia tiba di sebuah tempat misterius di mana seekor Griffin tiba-tiba mendatanginya dan seorang wanita bernama Mirina Black memperkenalkan dirinya dan berkata kalau dia telah merencanakan perang untuk membunuh Darkseid dan menawari Mr. Miracle untuk bergabung dengannya. Di Apocalypse, Luthor terlihat tidak berdaya, sementara Superman berusaha menutup semua luka di tubuh Luthor karena serangan Lena sebelumnya. Setelah sadar, Luthor tidak percaya kalau Lena lah yang melakukannya dan melihat keadaan di sekitar, dia menanyai di mana mereka dan Superman memberitahu kalau mereka berada di Apocalypse. Sementara itu di pusat Apocalypse, The Sat melaporkan kedatangan Superman dan Stephen Wolf meminta izin untuk membunuhnya, tapi Darkseid berkata kalau kematian Superman tidak berarti apa-apa dan yang dia inginkan adalah menghancurkan jiwanya. Darkseid pun memerintahkan untuk membuka gerbang agar para budak menyerang Superman dan meski mereka tidak akan bisa membunuh Superman, tapi itu bisa memberikan gambaran pada Superman yang selalu percaya kalau ada harapan di setiap orang jika harapan tidak ada di Apocalypse. Setelah itu, Darkseid juga memerintahkan Stephen Wolf untuk mengirim pasukan para Demons, Female Furies, Mantis, dan juga Kaliba ke bumi karena Anti-God telah tiba di sana. Tapi sebelum pergi, Stephen Wolf menanyai Darkseid tujuan dari perang ini, apakah untuk menangkap putrinya yaitu Grail, membunuh Anti-God yaitu Anti-Monitor, ataukah membalas dendam pada Justice League. Tapi Darkseid hanya diam ketika ditanya itu dan The Sat berkata kalau perang ini untuk Darkseid. Kembali ke bumi, Anti-Monitor dan ribuan pasukannya terlihat di langit dan melihat itu Wonder Woman meminta Cyborg mengirim sinyal evakuasi dan setelahnya dia berencana menyerang Grail meski dia tahu kalau Grail lebih kuat darinya. Tapi ketika Wonder Woman akan menyerang, Anti-Monitor tiba-tiba datang menyerang dan untungnya Wonder Woman bisa menghindarinya, tapi Anti-Monitor berencana melancarkan antimatter energinya ke arah Wonder Woman. Sesaat kemudian sebuah bom terbuka di dekat para hero. Metron keluar dari sana dan setelah memberi salam, dia membawa para hero bersamanya. Kembali ke Mr. Miracle, Mirina membawanya ke markas rahasianya di mana dia meminta Mr. Miracle untuk jangan khawatir soal Kanto dan Lashina. Mendengar itu, Mr. Miracle pun merasa kalau Mirina Black di depannya adalah yang diincar oleh Kanto dan Lashina dan Mirina membenarkan itu yang membuat Mr. Miracle menanyai siapa dia dan Mirina berkata penyelamat manusia. Mirina pun memberitahu asal-usulnya yang seorang Amazonian, tapi karena Ratu Hippolyta memutuskan menutup Paradise Island dan meninggalkan tugas dari Amazonian, dia yang tahu kalau Darkseid pasti akan kembali memutuskan bertindak sendiri di mana dia membuat senjata untuk melawannya, yaitu memiliki anak dari Darkseid yang dia beri nama Grail. Dia mengirim Grail untuk mencari makhluk yang bisa membunuh Darkseid dan Grail berhasil menemukannya, jadi dia membawa Anti-Monitor ke sini. Mendengar itu, Mr. Miracle pun mempertanyakan aksinya yang akan membunuh banyak orang dan melihat mereka tidak sejalan, Mirina memutuskan untuk membunuh Mr. Miracle yang akan mengancam rencananya dan meski sempat terserang, tapi Mr. Miracle berhasil melarikan diri. Kembali ke Justice League, Metron membawa mereka ke Rock of Eternity karena hanya inilah tempat yang aman. Metron memberitahu kalau dia adalah pengamat alam semesta dan dia telah melihat Justice League menyelamatkan bumi berkali-kali, tapi kali ini mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia menyarankan Justice League untuk segera pergi dari bumi, tapi Wonder Woman tentu saja menolak dan dia pun menanyai soal makhluk yang datang tadi dan Metron memberitahu kalau makhluk itu adalah Anti-Monitor, tapi cerita soalnya terlarang. Mendengar itu, Wonder Woman langsung mengikat lasso of truth-nya ke Metron, tapi Hal memberitahu kalau Metron tidak akan memberi jawaban karena yang memiliki semua informasi tersebut adalah kursinya. Wonder Woman tetap mencobanya, di mana Metron memberitahu untuk mengambil kursinya yang membuat Wonder Woman langsung menarik paksa Metron dari mobil.
Mobius Chair. Metron pun terlepas, tapi setelah itu Mobius Chair akan membuka boom tube untuk pergi karena Mobius Chair tidak bisa dimiliki sembarang orang. Melihat itu, Batman langsung berlari ke arah Mobius Chair, dan ketika dia duduk di sana, informasi soal alam semesta mulai masuk ke otaknya, di mana dia melihat pasukan para demons yang dipimpin oleh Steppenwolf akan datang. Dia melihat Superwoman akan melahirkan, Grail dan Anti-Monitor bersebelahan, dan melihat itu, Batman tidak percaya apa yang dia lihat, dan untuk memastikan, dia pun menanyai pertanyaan pada Mobius Chair tentang siapa yang membunuh orang tuanya dan siapa nama asli dari Joker, yang membuat Batman agak terkejut. Melihat itu, Wonder Woman pun bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Batman berkata tentu saja karena sekarang dirinya adalah seorang dewa. Setelah diperintahkan oleh Darkseid untuk mengirim pasukan ke bumi, Steppenwolf datang menghampiri Kalibak, anak pertama dari Darkseid yang saat ini sedang menghajar anjing-anjing Apokalips. Steppenwolf pun memberitahu kalau Darkseid memanggilnya untuk berperang di bumi, tapi kali ini dia harus mengikuti rencana di mana Darkseid menginginkan Grail dan Myrina Black ditangkap hidup-hidup. Berpindah ke Justice League, Batman yang sekarang duduk di Mobius Chair menanyai kursinya siapa itu Anti-Monitor, tapi Mobius Chair ternyata tidak tahu, dan melihat Batman sudah terobsesi oleh Mobius Chair dengan menganggap kursi itu miliknya, Hal Jordan memintanya segera turun dari kursinya sebelum kursinya merusak otaknya. Batman pun menolak dan berkata kalau Mobius Chair memiliki informasi yang sangat banyak, bahkan lebih banyak dari cincin Green Lantern, dan dia juga memiliki banyak pengalaman soal Darkseid dibandingkan anggota Justice League yang lain. Sementara itu di Apokalips, Superman dan Lex Luthor terlihat sedang berjalan di sebuah gang dan berusaha mencari Mother Box agar mereka dapat kembali ke bumi. Tapi karena X-ray vision Superman terganggu, yang mungkin karena banyak timah di udara, mereka tidak tahu di mana mereka sebenarnya. Luthor pun memeriksa kadar udara dan menemukan kalau kandungan timahnya sedikit, tapi tak lama kemudian mereka mendengar suara-suara dan tiba-tiba puluhan budak Darkseid datang ke hadapan mereka dan menyerang mereka. Luthor pun melancarkan serangan, tapi Superman melarang Luthor membunuh karena orang-orang itu adalah budak dari Darkseid. Luthor pun sempat menolak, tapi Superman mengingatkannya soal adiknya, yaitu Lena, yang mungkin juga dicuci otak sama seperti budak-budak itu. Tapi melihat Luthor menatapnya heran, Superman pun menanyainya, dan ternyata Luthor menatap heran karena Superman terluka. Luthor pun menyimpulkan kalau yang mengganggu X-ray vision Superman bukanlah timah, melainkan karena tidak ada matahari kuning di Apokalips. Di tempat lain, Kanto dan Lashina berhasil menemukan tempat persembunyian dari Myrina Black, tapi Myrina tidak ada di sana, dan yang mereka temukan adalah darah dari Mr. Miracle yang sempat berselisih dengan Myrina. Sementara itu, Grail membuat lambang Omega untuk memancing Darkseid ke bumi. Dia melakukan ritual di sana, dan selagi Grail melakukan ritualnya, Batman memberitahu Justice League soal Grail yang merupakan anak dari Darkseid dengan seorang Amazonian bernama Myrina Black. Grail juga lahir di malam yang sama dengan Wonder Woman, tapi setelah melahirkan, Myrina langsung pergi meninggalkan Themyscira. Saat sedang menjelaskan, Batman tiba-tiba merasakan seseorang datang dan sebuah boom tube terbuka di dekat mereka, di mana Mr. Miracle keluar dari sana. Melihat Batman di Mobius Chair, Mr. Miracle pun menanyai Metron, dan Metron berkata kalau Justice League mencurinya, tapi Mr. Miracle tidak langsung percaya karena mungkin Metron mengelabuhi Justice League dan bertingkah seolah-olah kursinya dicuri, seperti dia mengelabuhi Highfather untuk menyerahkan dirinya ke Darkseid. Setelah itu, karena tidak ada waktu dan Justice League juga tidak akan langsung percaya padanya, Mr. Miracle mengambil Lasso of Truth untuk memberitahu kalau mereka tidak punya banyak waktu karena Darkseid sebentar lagi datang dan mereka harus segera pergi menghadapi Anti-Monitor untuk mengusirnya dari bumi. Mendengar itu, Batman berkata dia tidak akan ikut karena jika Anti-Monitor menolak pergi, mereka tidak memiliki cara untuk menghentikannya, jadi dia harus pergi mencari tahu soal Anti-Monitor, di mana Mobius Chair memberitahunya untuk mencari jawabannya di multiverse. Mendengar itu, Hal Jordan meminta ikut karena luar angkasa adalah keahliannya. Melihat rencana telah ditetapkan, Shazam menanyai bagaimana soal
Megatron dan Mr. Miracle langsung melempar borgol ke arahnya. Kedua tim pun pergi, sementara Metron terlihat tersenyum sambil berkata sebentar lagi dia akan bebas. Setelah itu tim Wonder Woman tiba di hadapan Anti-Monitor, di mana Grail langsung menyambut mereka. Tapi sesaat kemudian, Darkseid dan para Apokaliptian juga tiba di sana, yang membuat Jessica bingung siapa yang akan mereka lawan. Dan melihat Darkseid telah tiba, Anti-Monitor pun langsung melancarkan serangannya. Peperangan pun dimulai, Justice League juga memutuskan menyerang, dan selagi peperangan berlangsung, di Apocalypse, karena Superman kehilangan kekuatannya, dia dan Luthor pun berusaha kabur dari budak-budak Darkseid, dan ketika mereka menemui jalan buntu, karena Superman tidak bisa terbang, Luthor pun membawa Superman terbang dan berusaha melarikan diri dari para demons. Tapi karena merasa mereka tidak akan selamat, Luthor berencana melempar Superman ke dalam Fire Pit Apocalypse karena tubuh Superman membutuhkan energi matahari dan Fire Pit memiliki itu. Dia pun melempar Superman ke sana, sementara para demons langsung menyerang dirinya. Luthor berusaha melawan para demons dan menanyai kondisi Superman, tapi sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dan Superman keluar dari Fire Pit-nya dengan tubuh yang telah berubah sambil berkata kepada Luthor kalau dia seharusnya membunuhnya dari dulu. Melihat tubuh dan sifat Superman yang berubah, Luthor pun menyimpulkan kalau energi matahari dari Fire Pit telah merubahnya, dan setelah membunuh sekelompok parademons, Superman menanyai Luthor apa yang harus mereka lakukan. Tapi karena sebelumnya Luthor sempat menyinggungnya kalau dia tidak akan pernah menjadi manusia, mereka berdua sempat berselisih di sana sampai Superman melancarkan serangan ke arah Luthor. Kembali ke Batman, dia dan Hal Jordan pergi menuju Earth 3, tempat di mana Crime Syndicate berasal, sampai Anti-Monitor menghancurkan dan menyerap energi dari universe-nya. Tapi meski begitu, Batman masih tidak tahu kenapa Anti-Monitor memulai perang ini. Mendengar itu, Hal pun menanyai Batman bukankah mereka harusnya kembali ke bumi kalau Anti-Monitor punya kekuatan untuk menghancurkan sebuah universe. Batman pun seketika menolaknya karena mengungkapkan rahasia tentang Anti-Monitor sangat penting untuk mengalahkannya. Dan setelah itu, Batman memberitahu Hal kalau mereka harus pergi ke tempat kelahiran Anti-Monitor, yaitu planet Qward. Kembali ke bumi, pertarungan dahsyat terjadi di sana antara Anti-Monitor dengan Darkseid yang membuat Cyborg khawatir akan nasib mereka, sementara Grail terlihat bertarung dengan Kalibak. Pertarungan mereka juga cukup sengit, tapi karena Kalibak harus menahan diri agar dia tidak membunuh Grail, Grail bisa melancarkan Omega Beam-nya ke mata Kalibak yang menghancurkan dan membutakan matanya. Setelah itu Wonder Woman menghantam Grail dan mereka juga langsung bertarung, sementara anggota Justice League yang lain sedang kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Trevor pun merasa mereka harus memisahkan Anti-Monitor dengan Darkseid, dan mendengar itu, Jessica mengajukan diri di mana dia langsung menyerangnya dengan Ring of Voltum-nya. Anti-Monitor dan Darkseid berhasil dipisahkan, dan karena merasa muak, Darkseid memanggil makhluk untuk mengalahkan Anti-Monitor, yaitu Black Racer. Black Racer melesat menyerang Anti-Monitor dan berhasil memberikan luka yang cukup fatal. Melihat Anti-Monitor terluka, Darkseid pun mengambil kesempatan itu untuk menyerangnya dan berhasil memojokkannya. Selagi pertarungan sengit terus terjadi di bumi, Batman dan Hal pergi menuju planet Qward di Antimatter Universe, dan setelah menyerang sekelompok Qwardian, Batman menemukan tempat milik Anti-Monitor dulu saat dia membuat Mobius Chair untuk mencari sesuatu terlarang yang akhirnya mengutuknya. Batman memberitahu Hal kalau kehendak bebas adalah pusat dari universe mereka, sedangkan di Antimatter Universe tidak ada kehendak bebas, hanya ada sebaliknya. Anti-Monitor berhasil menemukan dan melepaskan sumber dari Antimatter Universe yang akhirnya mengutuknya ketika dia menyentuhnya dan membuat dia menjadi perwujudan hidup dari Anti-Life Equation. Kembali ke bumi, karena di pojokan, Anti-Monitor mengikat The Flash dengan Black Racer agar dia bisa mengendalikannya. Anti-Monitor melancarkan serangan ke Darkseid sekaligus memerintahkan The Flash menyerang sambil memberitahu Darkseid kalau tubuhnya berubah karena dia memiliki apa yang Darkseid cari, di mana Anti-Life Equation berada di nadinya. Serangan gabungan The Flash dan Anti-Monitor mampu menembus tubuh dari Darkseid, tapi karena serangan tersebut, Shazam tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Dia merasakan kalau para dewa mulai ketakutan, dan melihat serangan tersebut, Myrina Black merasa ada yang tidak beres. Tapi tak lama kemudian, setelah ledakan luar biasa terjadi, Darkseid akhirnya terjatuh dan tewas.
setelah tewasnya Darkseid karena serangan anti-monitor dan The Flash God of Death, kematiannya dapat dirasakan oleh para hero, mulai dari Batman God of Knowledge di planet Quart, Superman God of Strange di Apocalypse, dan tentu saja Wonder Woman yang melihat langsung kematiannya. Mr. Miracle pun memastikan kematian Darkseid dengan Mother Box-nya, dan Mother Box mengkonfirmasi hal itu. Tapi melihat anti-monitor dan tentaranya menghilang, Shazam berkata bukankah mereka harus khawatir soal itu, dan The Flash yang mendapatkan sedikit kesadarannya menanyai apakah dia yang membunuh Darkseid, tapi Mr. Miracle langsung menyangkalnya dan berkata kalau yang membunuhnya adalah Black Racer, di mana setelah Darkseid memanggilnya, entah bagaimana anti-monitor bisa mengendalikan dan menyatukannya dengan The Flash. Mr. Miracle pun meminta maaf yang membuat The Flash agak sedikit bingung, dan Mr. Miracle memberitahu kalau orang yang telah menjadi host dari Black Racer tidak akan bisa terlepas sampai dia mati. Mendengar itu, The Flash berkata kalau dia tidak ingin terlepas, tapi dia ingin mengendalikan Black Racer. Berpindah ke Apocalypse, setelah menjadi God of Strange karena energi dari Fire Pit Apocalypse, Superman mulai ngebully Luthor. Dia memukulinya sampai babak belur dan menanyai Luthor apakah dia bisa mendengarnya kalau Darkseid telah tewas. Setelah itu Superman mengangkat Luthor, dan Luthor pun berkata kalau Superman membutuhkannya karena energi dari Fire Pit akan menghancurkan sel-selnya. Mendengar itu, Superman berkata kalau selnya baik-baik saja, bahkan memiliki energi yang cukup untuk kembali ke bumi, sedangkan untuk Luthor, dia tidak akan bisa kemana-mana. Setelah itu Superman menghancurkan armor milik Luthor dan melemparnya ke tanah. Superman berkata kalau dia merasa jika Luthor tidak akan selamat dari sini, tapi jika dia selamat, Superman memperingatkannya untuk jangan pernah kembali ke bumi, karena jika dia kembali, maka dia akan hancur seperti armornya. Setelah itu Superman pun pergi, meninggalkan Luthor sendirian di Apocalypse. Luthor pun hanya bisa menatapnya, tapi sebuah suara tiba-tiba terdengar yang berkata mereka menemukan manusia. Berpindah ke planet Quart, Batman memberitahu Hal Jordan kalau Darkseid telah tewas, perang telah usai, dan mereka bisa pulang. Tapi Hal bertanya bagaimana soal anti-monitor, dan Batman memberitahu kalau anti-life equation lah yang merubah Mobius menjadi anti-monitor, dan dengan tidak adanya anti-monitor, maka ancaman juga tidak ada, dan mereka bisa kembali ke bumi. Tapi mendengar ucapan Batman, Hal pun merasa kalau Batman tidak seperti Batman yang dia kenal, yang selalu skeptis akan sesuatu. Batman pun berkata kalau dia masih Batman dan memberitahu Hal kalau dia harus pergi ke OA. Tapi karena Hal menolak, Batman memicu Green Lantern Power Ring-nya yang membuat konstruksi para Demons mulai keluar dan Hal Jordan merasa kesakitan. Batman pun memberitahu dengan tidak adanya Darkseid yang memimpin para Demons, maka para Demons berkeliaran bebas di alam semesta dan seperti seekor serangga, mereka akan pergi ke tempat dengan energi cahaya paling besar, yaitu planet OA. Batman pun menyarankan Hal untuk pergi ke OA, sedangkan dia akan menangani masalahnya sendiri. Kembali ke Apocalypse, Luthor mulai dihujani jangkar oleh sekelompok orang, dan ketika tertangkap, dia pun bertanya siapa mereka, dan pemimpin dari kelompok tersebut memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Ardora, pemimpin dari The Forgotten People. Luthor pun menanyai Ardora apa yang dia inginkan, dan Ardora memberitahu jika Nabi buta mereka telah menuliskan sebuah ramalan yang bertuliskan di malam saat Darkseid tewas akan ada seorang manusia di Apocalypse yang akan merubah segalanya. Manusia itu seorang yatim piatu dan anak dari seorang petani yang menjadi superhero dari kota metropolis dan telah menyelamatkan dunia berkali-kali. Ardora pun bertanya pada Luthor apakah dia manusia itu, dan setelah mengelap darahnya, Luthor berkata dialah manusia itu. Para Forgotten People tiba-tiba tunduk, tapi Ardora langsung nyetrum Luthor sampai pingsan. Kembali ke bumi, Jessica mempertanyakan ucapan The Flash sebelumnya dan berkata kalau Black Racer pasti telah mempengaruhinya. Tapi The Flash memintanya jangan takut karena kematian bukanlah hal yang jahat. The Flash mulai mengeluarkan statement-statement kalau kematian adalah hal yang penting yang membuat hidup jadi berharga dan akan datang pada setiap orang. Tapi ketika The Flash sedang mengatakan itu, jiwa atau pikiran dari Barry Allen memaksa Black Racer keluar dari kepalanya, tapi Black Racer
Kaiser membawa tubuh The Flash pergi meninggalkan Justice League. Setelah kepergian The Flash, Shazam merasa mereka harus mengejarnya, tapi tiba-tiba dia mendengar suara-suara dari dewa-dewa baru, dan setelah sebuah suara berkata padanya kalau New Gods memanggilnya, Shazam tiba-tiba berubah menjadi Gods of Gods dan pergi dari sana. Cyborg memberitahu kalau dia mendengar suara dari Shazam, dan Wonder Woman pun menyarankan mereka berpencar untuk mengejar The Flash dan Shazam. Tapi sebelum itu, Trevor menanyai apa maksud dari kematian Darkseid dan kenapa orang-orang mulai berubah. Tapi sebuah suara meminta Trevor jangan khawatir, yang ternyata adalah suara Kalibak yang menyarankan Trevor untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri karena dia akan tewas di sini. Sementara itu di sisi lain, Myrina menanyai Grail di mana Anti-Monitor, dan Grail memberitahu kalau Anti-Monitor berada di dalam sebuah kepompong untuk melepaskan dirinya dari Anti-Life Equation. Dan di saat yang bersamaan, Luthor dibawa ke pusat dari Apocalypse dan diikat di sana. Ardora memberitahu dengan kematian Darkseid, maka Omega efeknya akan terlepas dan kembali ke Apocalypse, dan mereka akan mengambilnya dan menaruh di tubuh Luthor. Ardora berkata, jika Luthor benar-benar orang dalam ramalan, maka dia akan selamat dari Omega efek, tapi jika tidak, maka dia akan mati. Setelah itu cahaya merah mulai terlihat mengarah ke sana dan mulai menghantam Luthor, merubah tubuhnya, dan ternyata Luthor bisa bertahan dan berkata kalau Darkseid saat ini telah tewas dan long live Lex Luthor. Dengan berubahnya Lex Luthor menjadi Gods of Apocalypse, berarti sudah ada 6 anggota Justice League yang menjadi dewa, yaitu Batman God of Knowledge, Superman God of Strange, The Flash God of Death, Shazam God of Gods, Green Lantern God of Light, dan juga Lex Luthor God of Apocalypse. Kembali ke bumi, Justice League terlihat sedang bertarung melawan New Gods dari Apocalypse yang mencari keberadaan Anti-Monitor. Wonder Woman terlihat bertarung melawan Kalibak, Jessica melawan Lashina, Cyborg melawan Steppenwolf, dan Mr. Miracle melawan Kanto. Tapi ternyata Kanto berhasil memberikan serangan ke Mr. Miracle, tapi sesaat kemudian istri dari Mr. Miracle yaitu Big Barda tiba-tiba datang ke sana. Big Barda langsung menghantam Kanto dengan tongkatnya, dan dalam sekali serang dia berhasil melumpuhkan Kanto. Setelah itu Big Barda melesat ke Steppenwolf, dan melihat itu Trevor menanyai Mr. Miracle siapa dia, dan sambil tersenyum Mr. Miracle berkata istrinya. Setelah itu Big Barda juga langsung melesat ke arah Kalibak dan melemparnya ke Steppenwolf serta adu mulut dengan Mr. Miracle yang membuat keadaan seketika awkward. Para New Gods dari Apocalypse pun ketar-ketir menghadapi Big Barda yang merupakan mantan dari Female Furies. Big Barda pun menyuruh mereka pergi, tapi ketika Lashina mengancamnya, Big Barda mengancam balik dan Kalibak memutuskan pergi mencari Anti-Monitor. Sementara itu di Rock of Eternity, Metron terlihat berhasil melarikan diri, tapi saat sedang berjalan, pantulan dari Mary Marvel di cermin berkata pada Metron kalau Metron telah mengorbankan alam semesta untuk keselamatannya, karena jika Anti-Monitor kembali ke Mobius Chair, maka alam semesta akan hancur. Tapi belum sempat Mary menyelesaikan kalimatnya, Metron menghancurkan cerminnya, dan sambil berjalan pergi, Metron berkata dia ingin kedamaian karena dia tahu terlalu banyak. Kembali ke Justice League, karena sebelumnya Crime Syndicate pernah berhadapan dengan Anti-Monitor, Wonder Woman merasa kalau Crime Syndicate pasti tahu kenapa Anti-Monitor kesini dan cara mengalahkannya. Dia pun menyarankan agar mereka mencari jawaban dari anggota Crime Syndicate, dan mendengar itu, Jessica berusaha menghubungi Batman serta Hal Jordan, tapi Cyborg berkata dia telah mencobanya, tapi Batman tidak merespon, dan dia juga tidak bisa terhubung dengan cincin Hal Jordan. Dan karena saat ini All-Man menghilang, hanya menyisakan Ultraman dan Superwoman di Belle-Reve, Trevor berkata mereka harus menerobos masuk ke sana karena Ultraman dan Superwoman berada di bawah Argus. Mendengar itu, Mr. Miracle menawarkan diri untuk ikut, dan Wonder Woman pun memutuskan dia dan Trevor akan mencari anggota Justice League yang lain, sementara sisanya akan pergi ke Belle-Reve. Boom 2 pun terbuka, dan Justice League langsung pergi, menyisakan Wonder Woman dan Trevor di sana. Melihat Wonder Woman
Woman khawatir, Trevor langsung menanyainya dan Wonder Woman membenarkan itu karena ini semua disebabkan oleh seorang Amazonian. Justice League juga terpecah dan berubah menjadi dewa. Di sana Trevor juga terlihat cemburu akan hubungan Wonder Woman dengan Superman, tapi Wonder Woman berkata mereka hanya teman, dan ketika mereka semakin mendekat, Superman tiba-tiba datang dan mengganggu mereka. Kembali ke Grail, dia dan ibunya terlihat sedang menyerang para Shadow Soldier milik Anti-Monitor yang sedang melindungi kepompong Anti-Monitor. Melihat kepompong itu, Mirina pun menanyai Grail, tapi Grail hanya memintanya menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Setelah itu kepompong Anti-Monitor meledak, dan di saat yang bersamaan, Batman terlihat berada di Batcave, Wonder Woman menghantam Superman, Justice League tiba di penjara Bel Air, The Flash berusaha melepaskan diri dari Black Racer, dan Shazam terlihat terbang di luar angkasa. Dan setelah ledakan tadi, sebuah bola api terlihat keluar dari tubuh Anti-Monitor dan bergerak ke arah Grail. Grail memberitahu ibunya kalau ini adalah anti-life equation dan ini telah menjadi milik mereka. Tapi Mirina menanyai apakah itu yang selama ini dia cari dan menanyai Grail kenapa dia mencari itu, dan sambil menggenggam anti-life equation, Grail berkata kalau kematian terlalu bagus untuk Darkseid. Di S Chemical Plant, Batman dengan Mobius chair-nya terlihat berada di sana dan tiba-tiba berkata kalau dia tidak akan turun dari Mobius chair-nya, dan ternyata Batman berbicara dengan Hal Jordan yang telah berada di sana sambil duduk di sofanya. Hal pun menanyai bagaimana Batman tahu dia akan memintanya turun, dan Batman memberitahu kalau dia bisa membaca pikiran, dan karena itu Hal pun berkata kalau Mobius chair telah merubahnya dan memberitahu kalau apapun yang berkaitan dengan Darkseid serta teman-temannya sangat berbahaya, dan sebelumnya dia menggabungkan cincinnya dengan Mother Box untuk mengusir para demons kembali ke Apocalypse, dan dia mendapatkan kekuatan luar biasa yang hampir menyaingi Emotional Spectrum. Tapi untungnya dia bisa memisahkan lagi cincinnya dengan Mother Box. Hal pun memperingatkan Batman kalau dia harus segera turun dari Mobius chair sebelum kursinya memberikan kerusakan pada otaknya. Mendengar itu, Batman berkata kalau kursinya bisa membuat dia menyelamatkan Gotham, tapi tiba-tiba Mobius chair memberitahu Batman soal Superman yang membuat Hal bertanya apakah Superman dalam masalah, tapi Batman langsung menyangkalnya dan berkata kalau Superman lah masalahnya. Di lain tempat, Wonder Woman dan Superman terlihat sedang bertarung, di mana Superman menyuruh Wonder Woman untuk tidak menahan diri karena dia hanya ingin melihat seberapa kuat Wonder Woman. Wonder Woman pun melancarkan serangan yang mampu melukai Superman, dan Superman pun melancarkan serangan balasan serta memintanya melakukan lagi, tapi Wonder Woman menolak itu karena Superman membutuhkan bantuannya, dan dia pun mengambil Lasso of Truth-nya untuk mengikat Superman. Di penjara Bel Air, anggota Justice League yang lain bersama Mr. Miracle dan Big Barda terlihat menerobos masuk, di mana Mr. Miracle meretas semua alat pengintai di Bel Air, sedangkan Big Barda memancing para penjaga. Selagi Big Barda menangani para penjaga, Mr. Miracle pergi ke sel dari Ultraman, di mana Ultraman terlihat sedang ketakutan akan kedatangan Anti-Monitor. Mr. Miracle pun langsung menanyai Ultraman apa yang diinginkan Anti-Monitor, dan Ultraman berkata kalau Anti-Monitor hanya ingin membunuh mereka karena itulah tujuan hidupnya. Di sisi lain penjara, Cyborg dan Jessica pergi ke sel dari Superwoman untuk mencari informasi, tapi karena Ring of Voltum sepertinya menginginkan itu, Jessica pun merasa kalau ini bukan ide yang bagus, namun Cyborg berkata hanya inilah caranya untuk mencari informasi soal Anti-Monitor. Jessica hanya terlihat diam, tapi tiba-tiba Ring of Voltum-nya mulai bereaksi, dan karena itu dia pun menyarankan mereka mencari Batman dan Green Lantern, tapi Ring of Voltum mulai menjadi-jadi, dan tiba-tiba Ring of Voltum yang merasa dia tidak perlu bersembunyi lagi menciptakan sebuah ledakan dan mengambil alih tubuh Jessica. Sementara itu, setelah mendapatkan anti-life equation, Grail berencana membayar utang pada ibunya, tapi dia membutuhkan Trevor dalam rencananya. Kembali ke Superman, Wonder Woman yang berhasil mengikat Superman dengan lasonya memaksa Superman untuk memberitahu siapa dia sebenarnya. Superman yang awalnya memberontak mulai semakin tenang dan berkata kalau dia adalah Clark Kent. Sesaat kemudian sebuah bom tutup terbuka, Batman dan Hal keluar dari sana, dan Batman memberitahu
tahu kalau tubuh Superman berubah karena dia mengisi selnya dengan energi dari Fire Pit Apocalypse, dan meski kesadaran Superman telah kembali dan mampu beradaptasi dengan kemampuan barunya, tapi ini hanya sementara karena energi dari Fire Pit-nya telah merusak selnya dan Superman sedang sekarat. Kembali ke BLRF, karena getaran yang tiba-tiba terjadi, Ultraman mulai histeris karena dia rasa itu ulah anti-monitor, dan tak lama kemudian Big Barda datang menghampiri Mr. Miracle untuk memberitahu kalau ada ledakan hijau di luar sana dan ada yang salah pada Jessica. Sementara itu di sisi lain, Jessica yang telah dikuasai oleh Ring of Voltum menghancurkan sel Superwoman yang saat ini sedang hamil. Melihat aksi Jessica, Cyborg pun berusaha meretas cincinnya untuk mengembalikan kesadaran Jessica, tapi saat dia menghubungkan sistemnya, Cyborg malah diretas balik yang membuat dia menjadi Grid. Setelah itu, melihat kedatangan Big Barda dan Mr. Miracle, Superwoman langsung menyerangnya, dan tak lama kemudian seseorang menerobos masuk yang ternyata adalah Owlman. Dan di saat yang bersamaan, kepompong anti-monitor mulai terbuka, dan merasakan itu, Batman berkata kalau Justice League harus berkumpul karena Mobius telah kembali. Setelah itu, karena Owlman memberitahu kalau mereka ingin selamat dari anti-monitor atau Mobius, maka Justice League dengan Crime Syndicate harus bekerja sama. Kedua kubu pun bertemu di LexCorp, di mana Superman akan memberikan kryptonite pada Ultraman untuk memberinya kekuatan. Tapi di tengah-tengah itu, narasi dari Wonder Woman terlihat menghiasi panelnya yang menjelaskan kalau alasan dari perubahan yang terjadi pada Mobius karena dia menyentuh anti-life equation dan menyatu dengannya yang membuat Mobius menjadi anti-monitor. Dan karena rasa sakit yang dia rasakan akibat menyatunya dia dengan anti-life equation, anti-monitor akhirnya menjadi penghancur universe. Dia menghancurkan universe demi universe sampai akhirnya dia bertemu dengan Grail, anak dari Darkseid, yang memberitahu kalau kematian dari Darkseid akan membuat retakan pada realita, mengaburkan garis antara manusia dengan dewa yang akan menghancurkan beberapa ikatan serta membentuk ikatan baru. Dan ketika Darkseid tewas, anti-monitor pun bisa melepaskan anti-life equation dari tubuhnya dan kembali menjadi Mobius. Kembali ke para hero, kedua kubu terlihat berkumpul di LexCorp, di mana Ultraman sangat menginginkan kryptonite yang akan memberinya kekuatan. Melihat itu, Hal Jordan mempertanyakan keputusan Batman dan berkata kepada Crime Syndicate jika dia tidak percaya kalau Crime Syndicate akan membantu menyelamatkan bumi setelah mereka menyerahkan kryptonite-nya. Tapi Owlman berkata dia tidak peduli akan nasib bumi karena yang mereka inginkan hanya balas dendam kepada anti-monitor. Tapi sebelum memberikan kryptonite-nya, Wonder Woman membuat kesepakatan dengan Crime Syndicate di mana Crime Syndicate harus melepaskan Cyborg dan Jessica terlebih dahulu, dan Owlman sepakat kalau setelah anti-monitor kalah dia akan melepaskan Cyborg, sedangkan untuk Jessica, Ring of Voltum telah memilihnya, jadi dia tidak bisa menjaminnya karena Jessica berada di bawah kendali Ring of Voltum dan mereka tidak bisa apa-apa. Setelah itu Owlman berkata kalau mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk diskusi ini, padahal di tempat lain, Mobius berusaha menghancurkan dunia. Wonder Woman pun menyelesaikan negosiasi mereka dan menyerahkan kryptonite-nya yang langsung dimadang oleh Ultraman. Setelah itu, The Flash yang dapat mengendalikan Black Racer meminta Hal mengawasinya karena mungkin dia bisa menggunakan Black Racer untuk melakukan serangan kepada Mobius seperti yang dia lakukan pada Darkseid, tapi dia tidak begitu yakin sampai kapan dia bisa mengontrol Black Racer. Setelah itu, Owlman meminta Grid melacak Mobius, dan setelah Ultraman menghabiskan kryptonite-nya, mereka akhirnya siap untuk berperang. Sementara itu di Gotham City, ledakan antimatter energi terjadi di sana, di mana Mobius memulai rencananya. Energi antimatter itu mulai menghancurkan apapun yang dilewatinya, dan meski banyak orang yang tewas karena energinya, Justice League mampu menyelamatkan yang tersisa dan membawa yang selamat ke tempat yang aman. Mereka juga menahan Shadow Soldier milik Mobius, tapi tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di dekat mereka yang ternyata adalah serangan dari Mobius. Mobius berencana mengambil kembali kursinya dari Batman, tapi Hal Jordan serta Jessica langsung menyerangnya, dan Hal juga menghubungi Green Lantern Corps untuk membantu. Puluhan Green Lantern datang dan menyerang Mobius, tapi Mobius memberikan serangan balasan yang membunuh banyak Green Lantern. Setelah itu Superwoman dan Wonder Woman datang mengikat Mobius dengan lasso mereka, tapi
Ternyata Lasso of Submission dan Lasso of Truth tidak berpengaruh pada Mobius dan Mobius langsung menyerang mereka. Tapi di tengah-tengah pertempuran tersebut, sebuah boom tube terbuka di belakang Steve Trevor dan Grail tiba-tiba menculiknya. Grail langsung mengikat Steve Trevor dan sambil mengarahkan anti-life equation, Grail berkata kalau dia memiliki rencana untuk Trevor. Tapi ternyata penculikan tersebut tidak diketahui oleh anggota Justice League karena mereka sedang sibuk melawan Mobius. Wonder Woman sedang khawatir pada Superwoman yang akan melahirkan, sementara Superman dan Ultraman terlihat menghantam Mobius bersama-sama. Tapi Ultraman yang egois menyingkirkan Superman karena dia kira dia bisa melawannya sendirian. Dan meski sempat mendaratkan beberapa pukulan ke muka dari Mobius, tapi itu tentu saja tidak cukup dan Mobius menciptakan ledakan antimatter energi serta menghantamkan Ultraman ke tanah. Setelah itu Mobius terlihat menyalurkan antimatter energinya ke Ultraman dan berencana membunuhnya, yang membuat Ultraman berusaha meminta tolong. Tapi melihat itu, The Flash tiba-tiba tidak bisa bergerak karena dia tidak bisa menghentikan kematian. Setelah menghancurkan tubuh Ultraman, Mobius merasa puas dibandingkan ketika dia masih menjadi anti-monitor dan menanyai siapa lagi yang mau. Tapi sebuah boom tube tiba-tiba terbuka di dekatnya dan Lex Luthor God of Apocalypse ditemani bala tentara Parademons-nya mulai keluar dari sana dan berkata kalau ini adalah gilirannya. Ketika Green Lantern Hal Jordan sedang bertarung bareng Jessica yang dikendalikan oleh Ring of Voltum, di dalam Ring of Voltum atau di Green Realm, jiwa dari Jessica terlihat tersadar di sana, kebingungan, tapi sebuah suara dari Power Battery memberitahu Jessica jika Ring of Voltum mengambil alih tubuhnya dan para Powering sebelumnya juga memperhatikan dia. Jessica pun terkejut melihat Powering sebelumnya yang jiwanya telah diambil oleh Ring of Voltum dan suara dari Power Battery memberitahunya karena tubuh Jessica masih hidup, maka dia masih bisa kembali dan yang perlu dia lakukan hanyalah menghampiri dirinya. Tapi setelah itu, Harold Jordan Powering sebelumnya melarang Jessica ke sana karena jika dia ke sana, maka Ring of Voltum akan menyiksa mereka. Tapi karena Jessica tetap kekeh dan dia ingin menyelamatkan Justice League, dia pun langsung berlari ke Power Battery yang membuat para Powering mengejarnya. Sementara itu di sisi lain, Grail terlihat sedang melakukan ritual Amazonian untuk menyatukan anti-life equation dengan Steve Trevor yang dia culik sebelumnya. Di tengah-tengah ritual itu, Grail teringat cerita yang diceritakan oleh ibunya di mana saat Amazonian memutuskan meninggalkan tugasnya untuk melindungi umat manusia, ibunya Mirina menolak itu dan membuat rencana untuk mengalahkan Dark Lord Darkseid. Dia pun terlahir di malam yang sama seperti Wonder Woman dan ibunya memutuskan pergi dari Themyscira. Mereka pergi mencari tempat persembunyian dan ketika sekelompok prajurit menyerang, Grail melancarkan Omega Beam yang membunuh semua prajurit itu. Setelah itu Mirina melatihnya menjadi Amazonian, tapi Darkseid terkadang menghantui hidupnya yang membuatnya sempat lepas kendali. Tapi meski begitu, Mirina tetap merawatnya dalam kasih sayang dan ketika waktunya tiba untuk membunuh Darkseid, dia dan ibunya mencari 3 penyihir buta yang salah satunya memiliki Eye of Seeing yang membuat dia bisa melihat makhluk yang dapat membunuh Darkseid, yaitu Anti-Monitor. Dia pun menjelajahi multiverse untuk mencarinya dan membuat kesepakatan dengannya. Setelah itu, meski ibunya melarangnya melakukan itu, Grail tetap melanjutkan ritualnya karena Mobius masih ada di luar sana. Dia pun berencana menggabungkan anti-life equation dengan Steve Trevor yang merupakan pria pertama yang menginjakkan kakinya di Themyscira karena berdasarkan ramalan Oracle, pria itu akan menjadi penyelamat atau penghancur dunia. Tapi mendengar itu, Mirina meminta Grail berhenti karena Trevor bukanlah pria pertama, tapi Grail tidak mendengarkannya dan mengokop Trevor untuk menyatukan anti-life equation. Trevor pun bersatu dengan anti-life dan menjadi budak dari Grail. Kembali ke Green Realm, setelah berhasil kabur dari para Powering karena dia sudah tidak takut lagi, Jessica berusaha pergi ke Power Battery dan ketika sampai, dia pun bertanya kenapa Power Battery membantunya dan suara dari Power Battery berkata kalau yang berbicara bukanlah Power Battery, melainkan dirinya yaitu Cyborg yang kesadarannya berada di sana setelah berusaha meretas Ring of Voltum. Berpindah ke Justice League, Lex Luthor yang tiba di sana langsung melancarkan serangan ke
Mobius, dan Wonder Woman yang berniat membantu Superwoman melahirkan didatangi oleh Crime Syndicate yang menyuruhnya segera pergi. Wonder Woman pun menolak karena mereka harus menjauhkan Superwoman dari Mobius, tapi Old Man berkata kalau mereka tidak akan kemana-mana karena itulah tujuannya. Wonder Woman pun menagih janji kalau Crime Syndicate akan memberitahu cara untuk mengalahkan Mobius, dan Old Man membenarkan itu karena dia memiliki senjata untuk membunuhnya, yang membuat Wonder Woman menanya senjata apa itu, dan Batman yang tiba-tiba datang berkata kalau kursinya tahu senjata itu, dan karena itulah Mobius berusaha merebutnya untuk mencari tahu senjatanya yang ternyata adalah anak dari Superwoman. Melihat Batman tahu itu, Jessica pun langsung menyerangnya dan Old Man bergegas membantu Superwoman melahirkan. Di saat yang bersamaan, Luthor mengadu kekuatan Omega efeknya dengan antimatter energi Mobius, dan dibantu oleh Parademons-nya, dia berhasil melancarkan serangan besar pada Mobius, tapi ternyata Mobius masih bisa bertahan dan mereka pun akhirnya adu jotos, dan ketika berhasil menghempaskan Mobius, Luthor pun bangga akan dirinya, tapi Shadow Soldier milik Mobius tiba-tiba datang dan menyerangnya. Melihat itu, Mr. Miracle pun membantu menyerangnya dari jauh, dan melihat Mobius tumbang, Trinity of Justice memutuskan menyerang, mengesampingkan Crime Syndicate karena Mobius adalah ancaman terbesar saat ini. Tapi melihat Luthor membawa seluruh Parademons ke sini dan Darkseid juga telah tewas, yang berarti Apokalips sepi, Big Barda mengajak Mr. Miracle ke Apokalips untuk melepaskan budak-budak di sana. Tapi karena saat ini perang sedang berkecamuk, Mr. Miracle merasa mereka harus membantu Justice League, dan nanti Justice League juga akan membantu mereka. Tapi ketika Mr. Miracle mengarahkan pandangannya ke medan perang, Big Barda tiba-tiba pergi dengan boom tube-nya. Kembali ke medan perang, Superman dan Wonder Woman dimentori oleh Batman mulai melancarkan serangan ke Mobius, dan ketika Mobius berhasil dipukul mundur, Superman merasa dia harus mengeluarkan semua energi yang dia dapat dari Apokalips. Dia pun mengeluarkan semuanya di depan Mobius yang menghasilkan ledakan besar dan mengembalikan tubuhnya seperti semula. Tapi meski telah menggunakan kekuatan yang begitu besar, Mobius masih bisa bertahan, bahkan dia melancarkan serangan balasan. Luthor pun menghampiri Superman dan sedikit mengejeknya dengan bertanya apakah Superman takut, tapi The Flash berkata kalau Luthor juga harusnya takut karena kematian akan datang. Setelah itu Mobius terlihat melesat ke arah Luthor dan berniat menghancurkannya seperti yang dia lakukan pada Ultraman, di mana Mobius menyerangnya dengan antimatter energinya. Tapi tiba-tiba Grail datang dengan boom tube-nya, dan melihat itu Cyborg atau Grid yang sedang mengawasi persalinan Superwoman memberitahu dia mendeteksi makhluk keempat yang bersama Grail, dan ketika Grail menghampiri Mobius, Superwoman berteriak yang menandakan persalinannya selesai. Setelah itu, melihat makhluk keempat yang dibawa Grail adalah Steve Trevor yang telah bergabung dengan Anti-Life Equation, Mobius melepaskan Luthor, dan Wonder Woman yang melihatnya seketika histeris. Trevor pun meminta tolong pada Wonder Woman, tapi Grail memerintahkannya membunuh Mobius. Trevor pun mengeluarkan serangan Anti-Life Equation-nya yang bisa membunuh Mobius dalam sekali serang. Melihat itu, Justice League pun khawatir sekaligus takut, dan Grail mengejek Justice League karena Trevor akan menghancurkan mereka semua. Setelah itu, Grail memerintahkan Trevor untuk membunuh Wonder Woman, dan Trevor pun langsung melesat ke arahnya, tapi Trevor bisa menahan sedikit pengaruhnya dan meminta Wonder Woman untuk membunuhnya karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Setelah itu, Grail terlihat mengarah ke Batman, di mana Batman berkata kalau Mobius secara mengetahui jika Grail telah dibutakan oleh kekuatan seperti Darkseid. Grail pun membenarkan ucapan Batman dan dia berencana menghancurkan Justice League, dimulai dari Mr. Miracle, tapi Mr. Miracle bisa melepaskan diri dari cengkeraman Grail, bahkan memasangkan borgol padanya. Melihat itu, Grail berkata kalau borgol tidak berpengaruh padanya, tapi sesaat kemudian Green Lantern Corps datang dan menciptakan kurungan, namun Grail bisa menghancurkan kurungan itu karena sabitnya dibuat oleh Dewa Hades. Kembali ke Wonder Woman, dia terlihat sedang bertarung dengan Trevor, di mana Trevor memohon agar Wonder Woman membunuhnya, dan karena tidak kunjung dibunuh, Luthor datang dan menyerang Trevor, tapi Superman langsung menghentikannya karena membunuh bukanlah jalan Justice League. Melihat itu, Luthor pun berkata kalau Superman sangat naif, tapi karena
sekarang dirinya punya Omega Effect, maka dia akan menyelamatkan dunia seorang diri. Dan setelah itu, Lex Luthor menciptakan ledakan besar dengan Omega Effect-nya. Tapi di saat yang bersamaan, dengan kelahiran putranya yang merupakan anak dari Alexander Luthor dan mewarisi kekuatannya, Superwoman pun mengeksekusi rencananya, di mana dia akan menjadikan anaknya sebagai makhluk terkuat di alam semesta. Superwoman pun mulai mengucapkan kata sihirnya sambil menggenggam anaknya, yang akan membuat anaknya menghisap kekuatan siapapun yang dituju, di mana Superman dan Luthor adalah target pertamanya, dan mereka kehilangan kekuatan dewa mereka. Superwoman pun terlihat sangat berambisi, tapi tiba-tiba Superwoman dibunuh oleh Grail. Grail pun mengambil anaknya dan berencana memanfaatkannya, di mana dia mengambil kekuatan Shazam, mengambil kekuatan The Flash, tapi karena Black Racer bukanlah kekuatan, Grail yang tahu kalau Black Racer tidak akan pergi jika dia tidak membunuh, mempersilahkannya membunuh The Flash yang berusaha mengendalikannya. The Flash pun langsung kabur, dan melihat itu di Green Realm, Jessica pun merasa mereka harus menolong, dan melihat fokus tubuh Jessica teralihkan, Cyborg berkata dia akan meretas cincinnya, tapi karena terlalu sulit, jadi Jessica hanya akan memiliki 1 detik kendali di tubuhnya. Jessica pun mengerti, dan ketika Black Racer hampir mengenai The Flash, Jessica berteleport di tengahnya, yang membuat Black Racer tidak sengaja membunuh Jessica yang menghasilkan ledakan besar. Jessica pun jatuh tidak sadarkan diri, sementara Black Racer yang telah mengambil 1 nyawa akhirnya pergi dari sana. Justice League pun berkabung atas kematian Jessica, dan karena itu Wonder Woman merasa mereka harus mengakhiri ini, dan mendengar itu, Grail pun meremehkan mereka karena dia adalah God Killer dan hari ini dewa-dewa mereka akan mati. Tapi mendengar itu, sambil melesat ke arah Grail, Justice League berkata kalau mereka bukanlah dewa. Anggota inti Justice League terlihat menyerang Grail, sementara sisanya menghadapi Steve Trevor. Setelah itu, Mr. Miracle menanyai Batman bagaimana cara mengalahkan Grail menurut Mobius Chair, dan Batman memberitahu kalau Trevor bukanlah pria pertama yang menginjakkan kakinya di Themyscira, dan dengan begitu Trevor bukanlah orang dalam ramalan, dan karena itulah Trevor dapat menahan sedikit anti-life equation. Mendengar itu, karena Batman mengkonfirmasi kalau Trevor bukanlah pria dalam ramalan, Grail pun mengarahkan bayinya ke arah Trevor dan mengambil anti-life equation darinya untuk membangkitkan Darkseid. Bayi Superwoman pun berubah menjadi Darkseid, dan karena memiliki anti-life equation, Darkseid yang baru berada di bawah kendali Grail. Melihat itu, Justice League pun khawatir, dan Darkseid langsung melancarkan serangan ke mereka. Para hero pun bersatu untuk melawan Darkseid, sementara Batman berusaha keras mencari solusi di Mobius Chair. Melihat Batman berhasil menemukan solusinya, tapi dia kesakitan, yang mungkin karena Mobius Chair akan merusak otaknya, Hal pun mendatanginya dan memberikan cincin Green Lantern-nya kepada Batman untuk membuatnya lepas dari Mobius Chair. Batman pun berusaha menolak karena Hal bisa mati tanpa cincinnya, tapi Hal berkata alam semesta membutuhkan Batman dan memberitahunya ketika dia memasangkan cincinnya, Batman harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk lepas dari Mobius Chair. Cincinnya pun dipasangkan, Batman berhasil terlepas, namun Grail mulai berjalan ke Hal Jordan. Tapi tiba-tiba suara gemuruh mulai terdengar yang ternyata adalah Big Barda bersama elit-elit Darkseid. Mereka pun balas dendam karena Grail telah menghina Darkseid dengan menjadikannya budaknya, dan ketika Grail sedang teralihkan, Hal menanyai Batman bagaimana mereka mengalahkan Darkseid, dan Batman berkata kalau Darkseid terkoneksi dengan Grail dan hanya Grail lah yang dapat menghentikannya. Tapi karena Batman telah lepas dari Mobius Chair, All Man pun mengambil kesempatan untuk mencurinya, dan dia meminta Grid melepaskan Cyborg dan bergabung dengan kursinya. Setelah Grid bergabung, All Man berkata inilah waktunya menjalankan rencana B, dan dia langsung pergi dari sana. Setelah itu, ketika Darkseid sedang melawan para Apokaliptian, Myrna mendatangi Wonder Woman dan menyesali perang yang dia mulai. Melihat itu, Grail pun menyerang Wonder Woman yang ditahan oleh Myrna, dan karena itu Grail pun meminta ibunya jangan berhenti karena inilah yang selama ini dia inginkan dan perang inilah alasan dia membesarkannya. Melihat itu, Wonder Woman datang membantu Myrna, dan Batman memberitahu Wonder Woman kalau Grail mengendalikan Darkseid menggunakan anti-life equation
dan mereka harus memisahkannya, tapi hanya Grail lah yang dapat melakukannya. Setelah itu Wonder Woman langsung mengikat Grail dengan lasonya dan mengeluarkan ceramah no jutsu bareng Mirina, di mana Mirina meminta Grail untuk membuka matanya dan melepaskan seluruh amarahnya pada dirinya. Grail pun sempat menolak, tapi Mirina tetap memintanya dan Grail pun melepaskan seluruh amarahnya. Dia melepaskan Omega Beam-nya yang menembus Mirina dan mengenai Darkseid yang memisahkan Darkseid dengan Anti-Life Equation. Sebuah ledakan besar pun terjadi dan Grail serta Darkseid tiba-tiba menghilang dari sana. Setelah itu, Mirina yang sekarat membisikkan sesuatu pada Wonder Woman dan ternyata Jessica sebenarnya tidak tewas karena yang dibunuh oleh Black Racer adalah Ring of Voltum dan bukan jiwa Jessica. Jessica pun terbangun dan karena dia berhasil menaklukkan ketakutannya, dia akhirnya direkrut oleh Green Lantern Corps. Perang pun usai dan meski ada sukacita dengan kembalinya Jessica, ternyata ada duka cita di sana di mana Big Barda membuat kesepakatan dengan para Apokaliptian jika dia akan kembali ke Apokalips kalau mereka membantu. Big Barda pun mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Mr. Miracle sendirian di bumi. Sementara itu di tempat lain, Grail terlihat di sebuah gua menggendong seorang bayi yang ternyata adalah bayi Darkseid. Superman juga dikabarkan sekarat karena energi dari Apokalips dan untuk Luthor, dia kembali ke Apokalips, kerajaan barunya di mana dia duduk di atas tahtanya dengan simbol barunya yaitu simbol Superman. Dan di Batcave, Hal Jordan datang ke sana untuk menanyai Batman apa jawaban dari Mobius Chair ketika dia menanyai nama dari Joker dan Batman berkata kalau Mobius Chair menanya yang mana karena Joker ada 3. Di lain tempat, Wonder Woman terlihat meratapi ucapan terakhir dari Mirina sebelumnya di mana Mirina memberitahu kalau Wonder Woman memiliki saudara kembar, seorang laki-laki yang diberi nama Jason dan Mirina memintanya mencarinya. Dan seri ini diakhiri di bulan di mana Owlman dengan Mobius Chair menemui Metron di bulan, tapi ketika Owlman mencari tahu semua rahasia dari alam semesta, dia tiba-tiba panik, cahaya biru tiba-tiba muncul dan Owlman serta Metron tiba-tiba hancur di sana. Dan Darkseid War pun tamat.